Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zakri Ramadan dari Prodi Teknik Elektro NIM 2301010071. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat inti materi dari makalah Pancasila yang berjudul Konflik Palestina dan Israel. Di sini kita bisa lihat kata pengantar dan juga daftar isi saya masukin ada halaman judul, kata pengantarnya, daftar isi, bab 1 pendahuluannya ada latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan. Dan bab 2 di sini ada pembahasan. Pembahasan pertama yakni pandangan hukum internasional terhadap konflik Israel dan Palestina. Dan pembahasan kedua di sini ada konflik Israel Palestina tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel ditinjau dari perspektif hukum internasional. Dan yang ketiga, tanggapan masyarakat Indonesia tentang konflik Palestina dan juga Israel. Dan bab 4-nya ada kesimpulan. Bab 1 seperti yang kita bisa lihat ada latar belakang. Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad, yang melibatkan banyak negara Arab dan juga negara Barat. Konflik yang telah berlangsung 60 tahun ini menjadi konflik cukup akur yang menyita perhatian masyarakat dunia. Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan negara Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yakni wilayah diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi atau Israel dan juga masyarakat negara Arab, yakni Palestina. Keputusan PBB tersebut menimbulkan protes dari rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Sementara itu, sikap arogansi Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan yang memicu terjadinya perang dalam skala yang luas. Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel memiliki satu pandangan yang sama. Sementara itu, seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Seperti yang bisa kita lihat latar belakangnya. Dan langsung saja kita masuki poin B, yakni rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada 3, yakni bagaimana pandangan hukum internasional terhadap konflik Israel dan Palestina, dan yang kedua bagaimana penyelesaian konflik Israel-Palestina tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang ditinjau dari perspektif hukum internasional, dan yang ketiga adalah bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia tentang Palestina dan juga Israel. Tujuan saya membuat rumusan masalah ini untuk mengetahui pandangan hukum internasional terhadap konflik Israel dan Palestina, untuk mengetahui penyelesaian konflik Israel dan Palestina tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel ditinjau dari perspektif hukum internasional ya. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia tentang Palestina dan juga Israel. Langsung kita masuki di bab kedua, yakni pembahasan pandangan hukum internasional terhadap konflik Israel dan Palestina. Itu ada pandangan hukum internasionalnya ada terhadap konflik Palestina dan Israel kompleks. Sebagian besar komunikasi internasional termasuk PBB menganggap penduduk Israel di wilayah Palestina dan pemukiman di tepi barat sebagai pelanggan hukum internasional. Resolusi PBB seperti Resolusi 242 dan Resolusi 338 menekankan prinsip pemulangan wilayah yang diduduki. Namun terdapat perbedaan pendapat antara negara-negara dan pihak-pihak tertentu dalam hal status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, dan solusi dua negara. Beberapa negara seperti Amerika Serikat mengambil sikap mendukung Israel secara kuat. Sementara itu negara-negara lain dan banyak organisasi internasional yang mendukung hak kemerdekaan Palestina.
intensitas dan kompleksitas isu ini membuat perspektif hukum internasional menjadi subjek yang terlalu berlanjut. Dan poin kedua yakni ada konflik Israel tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang ditinjau dari perspektif hukum internasional. Konflik Israel-Palestina berkaitan dengan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, melibatkan kompleksi hukum internasional. Sebagian besar negara-negara PBB tidak mengakui klaim Israel terhadap Yerusalem Timur yang diambil alih pada Perang 6 Hari, yakni tahun 1967. Resolusi PBB seperti Resolusi Dewan Keamanan 242 dan juga 338 menekankan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki. Pada tahun 1980, Israel mengeluarkan undang-undang yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota yang utuh dan tidak terbagi. Namun, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 478 mengecam tindakan tersebut dan meminta negara-negara untuk tidak menempatkan kedudukan besar di Yerusalem kota. Dan langsung saja kita masuki di poin ketiga, yakni tanggapan masyarakat Indonesia tentang Palestina dan juga Israel konfliknya. Tanggapan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila umumnya positif karena dianggap sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman. Namun, sikap terhadap Israel cenderung bervariasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung Palestina dan konflik Israel-Palestina, sehingga pandangan terhadap Israel bisa menjadi sensitif dan kontroversial. Masyarakat Indonesia juga banyak melakukan demo atau mengungkapkan aspirasi tentang dukungan mereka terhadap masyarakat Palestina. Contohnya yang seperti bisa kita lihat beberapa bulan belakangan, masyarakat Indonesia berkumpul di Monas hingga bisa terkumpul sampai ribuan orang yang mendukung aksi bela Palestina. Dan juga bukan hanya orang Islam aja yang mengumpulkan dana untuk membantu saudara kita di Palestina. Banyak juga bantuan dari kalangan-kalangan notabene non-muslim, karena ini bukan lagi tentang sebuah agama tapi ini tentang kemanusiaan. Bab 3-nya yakni ada kesimpulan. Kesimpulan di sini saya mengambil sedikit saja konflik yang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab pada mulanya diawali oleh adanya deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948 pasca adanya mandat Britania yang kemudian direspon negara-negara Arab dengan serangan ke Israel. Sejak itu konflik antara Israel dan juga Palestina semakin meruncing sebagai upaya proses perdamaian sudah dilakukan mulai dari Oslo hingga two-state solution. Revolusi Zionis dengan arah politik yang cenderung kontroversial membuat rezim baru Israel cenderung kaku dan menjalankan proses perundingan damai serta sangat menonjolkan sifat agresifnya karena menurut mereka perdamaian yang dilakukan dengan cara bernegosiasi hanya akan bertahan sebentar saja. Ya, mungkin itu saja inti dari makalah konflik Israel-Palestina yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.